tapi perahunya agak besar dari kayu yang tenggelam, pada airnya itu tenang, tapi kapal ini tenggelam. Publik figur yang digadang-gadang menikah di tahun 2021 pada akhirnya batal menikah. Meninggal, namun dari agama non-muslim, karena saya lihatnya ada makam yang menyerupai seperti makam orang Kristen. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Dan buat kalian yang baru menemukan channel saya dan baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Dan di hari ini akan saya prediksi hubungan suami istri Rizky Dah dengan Nadia Mustika Rahayu, dimana mereka berdua ini saat setelah menikah sudah pernah saya prediksi, dimana rumah tangganya ini riskan sekali untuk berpisah, untuk bercerai. Dan ternyata memang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita terharu biru. Kalian bisa lihat sendiri beritanya di media sosial seperti apa. Di hari ini akan saya prediksi kedekatan mereka berdua ini seperti apa saat ini. Kemarin itu saya baca-baca kalau neneknya putra dari Nadia ini sudah video call. Tentunya itu merupakan angin segar. Semoga saja dengan adanya hal ini bisa mencairkan atau bisa mendekatkan kembali hubungan Nadia dengan Rizky Dah yang mungkin saat ini ada keraguan-raguan atau ada ketidakpercayaan terhadap hubungan mereka berdua, terutama Rizky Dah pada Nadia ada sedikit kurang percaya kalau saya lihat ya, karena Rizky Dah menghendaki kalau anaknya dites DNA, berarti itu ada sesuatu yang kurang mempercayai atas Nadia Mustika Rahayu ya guys. Jadi di sini nanti yang saya lihat kondisi hubungan saat ini ya. Saat ini ya. Jadi yang pertama ini saat ini. Bukan ke depannya. Kalian harus bisa memahami kalau saya bilang saat ini berarti prediksinya saat ini. Karena kemarin itu ada yang komplain saya waktu prediksi Haiko dengan Rangga Asof, kan sesi pertama prediksi saat ini, sesi kedua prediksi saat ini untuk Haiko, sesi ketiga prediksi saat ini untuk Rangga Asof, dan baru ke sesi keempatnya prediksi ke masa depannya. Jadi di sini kalian juga harus bisa memahami kalau prediksi saat ini ya pasti kondisinya saat ini itu seperti apa, bukan untuk kedepannya ya. Kondisi saat ini ya, satu. Ada kabar baik guys, semoga saja ya. Tapi kita lihat dulu kartu berikutnya. Ada simbol menara. Ada sebuah usaha untuk menjadi lebih baik lagi, tapi usaha ini harus ditempuh dengan susah payah, kerja keras. Karena untuk bisa mencapai menara atas ini harus naik tangga setapak demi setapak, tidak bisa langsung bisa sampai ke atas ya. Diibaratkan seperti itu. Kartu yang ketiga, tapi di sini tetap ada kekandasan. Nah, ada perjuangan, tapi perjuangan itu kurang bisa menghasilkan seperti yang kita harapkan, karena di sini ada simbol kekandasan. Yang keempat, ada simbol tikus, di mana simbol tikus ini diartikan keluarga mereka ini mengalami sebuah perlemahan dalam hubungan keluarga. Nanti kita lihat perlemahannya seperti apa ya guys. Kartu yang nomor 5 ada simbol matahari. Simbol matahari ini sebenarnya sangat bagus, sebuah kebahagiaan dan lain sebagainya. Tapi di depan simbol matahari tadi ada dua kartu yang kurang bagus. Kartu simbol jangkar, kekandasan, dan simbol perlemahan. Ini ya, dan simbol perlemahan. Jadi seperti ini kondisi hubungan keluarga mereka saat ini. Garis bawah ya, saat ini, bukan untuk kedepannya, ini untuk saat ini. Hubungannya bisa dikatakan ada kabar baik yang dilambangkan ini.
juga ada usaha untuk ke arah yang lebih baik lagi di dalam menjalin hubungan suami istri, ya. Tapi usaha ini lagi-lagi mengalami sebuah kegagalan, ada kekandasan, juga ada perlemahan. Dua kartu ini yang membuat hubungan suami istri ini mengalami sebuah kondisi yang kurang bagus sampai hari ini. Tapi mereka berdua sebenarnya sudah berusaha untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara Nadia Mustika dengan Rizkida daripada dulu-dulunya. Nah, semoga saja dengan kehadiran babynya ada semakin benang merah yang mengeratkan hubungan kedua orang tua ini. Jangan mengutamakan ego ya, tapi di sini ada buah hati, membutuhkan kasih sayang kedua orang tua. Cobalah yang dewasa-dewasa ini, yang orang tua ini bisa memahami hal itu. Kehadiran buah hati ini dikarenakan juga adanya hubungan orang tua. Jadi harus bisa memahami ya, harus bisa menyadari, jangan terlalu ego, terus kehendak sendiri tanpa memikirkan bagaimana kedepannya anak ini jika diasuh dengan orang tua yang hubungannya seperti ini. Jadi sekalipun di sini hari ini ada semacam kegagalan dalam kedekatan orang tua sekalipun sudah berusaha, jadi masih ada kerenggangan antara Nadia Mustika dengan Rizkida ini. Semoga saja harapan saya ada simbol matahari nanti bisa tergapai di kemudian hari. Harapan saya seperti itu ya. Tapi untuk saat ini artinya seperti itu. Sudah ada usaha ke arah yang lebih baik, tapi tetap saja mengalami sebuah hambatan, sebuah perlemahan. Kemudian akan saya ambil lagi kartu untuk perasaan Rizkida kepada Nadia Arifta, bukan Nadia Arifta, Nadia Mustika. Banyak sekali sih yang bernama Nadia ya. Jadi Nadia Mustika. Kalau Nadia Arifta kan ada hubungannya dengan Kaisang. Di sini Nadia Mustika, istri dari Rizkida. Yang saya lihat ini perasaan Rizkida saat ini pada Nadia Mustika. Garis bawahi loh ya, saat ini saja, bukan ke depannya. Bagaimanakah perasaan Rizkida kepada Nadia saat ini? Ada simbol laki-laki menatap ke depan dengan menginjak tonggak-tonggak dan meminggul satu tonggak. Tonggak yang diinjak ini lebih banyak daripada yang dipikul. Jadi dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan saatnya untuk maju ke depan. Ya, saatnya untuk bertekad tetap maju ke depan sekalipun permasalahan ini banyak sekali. Ini ya sih. Ini untuk Rizkida. Kemudian kartu yang kedua, ada simbol kesibukan di sini, ada simbol kelelahan dan lain sebagainya, yang intinya dengan adanya kesibukan atau masalah-masalah yang ada atau hal-hal yang lainnya membuat Rizkida ini kurang adanya respon pada Nadia Mustika. Jadi hubungannya memang seperti itu, kurang ada komunikasi. Ya, tentunya banyak hal mengapa seperti itu yang dilambangkan ini. Kemudian kartu yang ketiga ini, berusaha mencapai sebuah kebebasan, kemenangan seperti itu, tapi masih belum bisa untuk dirayakan, belum saatnya. Kartu yang nomor 4, berusaha mendengar pesan yang ada di luaran sana, bagaimana tanggapan netizen dan lain sebagainya. Ini ya selalu dilihat oleh Rizky, jadi selalu diikuti bagaimana komen-komen, reaksi-reaksi dari fansnya, dari publik dan lain sebagainya terhadap apa yang sudah dilakukan pada Nadia Mustika. Kartu yang kelima ini artinya berusaha menjalin kedekatan, menimbang-nimbang kembali, tentunya dengan cara yang kekeluargaan ini ya. Jadi untuk
perasaan Rizkida saat ini kepada Nadia Mustika sudah ada perbaikan daripada kemarin-kemarin. Mungkin itu karena kehadiran baby kecil, sehingga ada perasaan ingin memperbaiki apa yang sudah terjadi. Dan hal itu dipengaruhi juga adanya pendapat-pendapat publik, pendapat-pendapat netizen terhadap apa yang sudah dilakukan Rizkida kepada Nadia yang dilambangkan ini. Jadi Rizkida ini berusaha mencari-cari tahu perkembangan media sosial terhadapnya seperti apa, pandangan-pandangan publik terhadapnya seperti apa. Dan itu sedikit banyak membuat dia berusaha untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Nadia. Tentunya hubungan baik ini versi dia, mungkin versi dia hubungan baik seperti saat ini. Tapi mungkin buat kalian hubungan baik saat ini masih belum memuaskan ya. Seperti itulah, jadi yang namanya orang itu mempunyai pemikiran sendiri-sendiri. Mungkin buat Rizkida hubungan seperti ini sudah merupakan hubungan yang baik, tapi buat kalian mungkin masih kurang. Di sini ada simbol ini. Ini diartikan Rizkida tetap melangkah ke depan sekalipun banyak masalah yang harus diselesaikan. Kemudian di sini dia juga ada sedikit kurang perhatian, dilambangkan seperti ini. Sedikit kurang perhatian atau sedikit banyak ya. Kalau menurut saya sih kurang perhatian begitu banyak kepada Nadia Mustika. Kalau menurut saya. Jadi mungkin karena kesibukan Rizkida atau mungkin karena hal-hal yang lainnya sehingga hubungan dengan istrinya menjadi kurang bagus, kurang lancar. Kemudian di sini guys, ada simbol ini. Simbol kemenangan. Kemenangan untuk apa? Kemenangan untuk apa? Tapi di sini saya tidak mengartikan sebagai simbol kemenangan. Menurut intuisi saya, ini simbol kebebasan. Jadi Rizkida ini ada semacam ingin membebaskan dirinya. Yang ini ya, yang dilambangkan ini. Tapi niat itu juga diikuti dengan melihat pandangan-pandangan publik terhadapnya yang dilambangkan ini. Dan sedikit banyak hal ini mempengaruhi pikirannya dan dia berusaha menjalin kembali hubungan dengan Nadia Mustika secara kekeluargaan ya. Jadi seperti ini artinya. Perasaan Rizkida kepada Nadia Arifta saat ini, bukan Nadia Arifta, lagi-lagi Nadia Arifta. Perasaan Rizkida kepada Nadia Mustika saat ini bisa dikatakan masih datar-datar saja. Sekalipun ada upaya untuk hubungan baik, tapi itu sepertinya bukan dari hati terdalam. Di sini ada pesan-pesan dari luaran sana yang membuat dia berpikir ulang untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Nadia. Tapi saya lihat di situ bukan dari kedalaman hati yang terdalam untuk menjalin hubungan dengan Nadia. Tapi dikarenakan efek pandangan-pandangan, pendapat-pendapat netizen terhadapnya yang lebih condong miring, sehingga dia juga berpikir bagaimana karirnya nanti kalau pendapat publiknya seperti ini dan lain sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan itu membuat dia berusaha menjalin kembali hubungan dengan Nadia. Karena di sini guys, di sini tuh ada simbol ini loh ya, simbol ini. Ada simbol kurangnya respon kepada Nadia. Kemudian di sini juga ada simbol ini. Karena ingin sebuah kebebasan. Nah ini ya. Jadi untuk saat ini Rizkida bisa dikatakan sudah menepis egonya sedikit dikarenakan masukan-masukan dari pandangan-pandangan publik untuknya. Jadi sudah berusaha menepis egonya yang seperti ini tadi, ingin kebebasan, juga kurangnya perhatian kepada Nadia, dan saat ini sudah berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Nadia. Bagaimanakah perasaan Nadia pada Rizkida saat ini? Saat ini ya, saat ini satu, kecewa sekali guys, kecewa sekali. Kartu ini bisa diartikan kekecewaan atau hubungan yang bisa putus, atau sudah nggak ada rasa seperti itu, mati rasa dikarenakan kekecewaan yang sudah sangat berat. Itu yang nomor dua.
Ada rencana diam-diam di sini. Jadi Nadia ini sudah merencanakan sesuatu dikarenakan kekecewaan yang berlebihan itu tadi. Kemudian di sini ada simbol penghakiman, ada simbol pemulihan di sini. Hati-hati ya. Kartu yang nomor 5 ada simbol raja bawa pedang, sebuah keputusan yang mungkin keputusan ini harus tegas dilakukan oleh Nadia. Kartu yang nomor ini ada simbol tongkat dan prajurit, yang artinya lebih ke arah pekerjaan daripada mikirin masalah keluarga. Jadi seperti ini. Untuk Nadia saat ini perasaan pada Rizkida kayaknya sudah kecewa banget. Bisa dikatakan sudah mati rasa. Sudah apa katamu sajalah seperti itu. Dan di sini membuat Nadia ada semacam rencana diam-diam. Mungkin rencana yang kurang bagus tentunya untuk pernikahannya. Bisa jadi sudah nggak mikirin Rizkida, lebih cenderung fokus pada karirnya, atau bisa jadi ada rencana menggugat cerai dan lain sebagainya, bisa diartikan seperti itu. Jadi rencana diam-diam ini rencana negatif yang ada hubungannya dengan pernikahannya dengan Rizkida, dikarenakan sudah ada kekecewaan yang sangat berat. Ya, namun di sini Nadia masih berpikiran, kalau saya melakukan hal itu nanti bapaknya anak ini dibully. Jadi masih berpikir jauh ke depan. Bagaimanapun itu juga ayah dari babynya yang dilambangkan ini menghindari penghakiman, menghindari pembulihan, agar ayah dari anaknya itu tidak sampai mengalami hal itu. Ya, menghindari hal itu. Bagus sekali ya. Kemudian di sini, namun di sini nanti Nadia ada pikiran tegas melangkah, tegas mengambil keputusan dan berpikir pada pekerjaannya daripada berpikir hubungannya dengan Rizkida. Jadi seperti itu untuk perasaan Nadia kepada Rizkida saat ini, lebih dikatakan mati rasa. Tidak ada tanda-tanda cinta yang di sini, yang ada malah tanda kekecewaan yang sangat berat, dan kekecewaan ini menjadikan Nadia mempunyai rencana yang tersembunyi karena sudah terlalu kecewa. Mungkin rencana sembunyi ini bisa diartikan Nadia lebih fokus pada karirnya daripada mikirin hubungan rumah tangganya, atau nanti ada semacam keinginan untuk gugat cerai dan lain sebagainya. Namun Nadia ini bagusnya dia juga berpikir kalau Rizkida ini bapaknya anaknya. Dia berusaha untuk melindungi Rizkida dari pembulian ini. Makanya dia selalu banyak diam daripada mengumbar aib rumah tangganya, karena menghindari kalau bapaknya anaknya jangan sampai untuk dihakimi publik, karena tahu publik sudah negatif thinking pikirannya pada Rizkida ya. Namun nantinya Nadia ini lebih fokus pada karirnya daripada pada rumah tangganya kalau dilihat dari ini. Kemudian guys, ke depannya bagaimana rumah tangga ini? Kalau dulu kan sudah pernah saya prediksi di awal-awal mereka menikah akan terjadi sebuah hubungan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, bisa bercerai sewaktu-waktu. Apakah tanda-tanda perceraian itu sudah dekat atau masih panjang? Saya prediksi di sini ya. Tapi harapan saya semoga mereka ini bisa rukun kembali, ayam tentrem. Kasihan anaknya jika sampai bercerai. Akan tetapi kalau mengingat kondisinya yang seperti ini, yang Rizkida kurang begitu merespon Nadia, kurang begitu ya layaknya suami kepada istri, jadi saya juga sangat kasihan kepada Nadia. Baiklah, ini saya pojok dulu bagaimana rumah tangga mereka. Ada simbol kabar baik di sini, tapi kabar baik masih berjalan. Tapi di sini ada simbol gunung batu, sebuah penghalang yang harus dilewati. Terus kartu yang nomor 3 ada air keruh.
ada masalah yang ribet, ruwet masih saja dialami oleh mereka berdua. Kartu yang nomor 4, anak ya. Jadi Rizkida ini masih punya keinginan untuk DNA kepada anaknya. Ya Allah. Kartu yang nomor 5 ini, pertengkaran, perselisihan. Jadi untuk kedepannya ada kabar baik, tapi kabar baik ini harus melampaui gunung batu ini. Ya, jadi kabar baik ini harus melampaui permasalahan yang ada, harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada jika ingin mendapatkan kabar baik ini. Jadi sangat berat ya. Kemudian di sini ada simbol air keruh, keruwetan dikarenakan ada masalah anak ini. Harapan saya dengan hadirnya anak, rumah tangga mereka ini bisa menjadi baik lagi. Ternyata tidak. Tetap ada air keruh. Jadi saya mengartikan Rizkida ini masih kekeh ingin tes DNA pada anaknya. Dan itu membuat hubungan mereka menjadi semacam serigala mencabik mangsanya. Ada semacam pertengkaran di sini nantinya. Sekalipun pertengkaran itu mungkin tidak dier seperti itu, tapi hati ini sudah tergores. Hatinya Nadia ini sudah tergores. Apalagi di hatinya Nadia tadi sudah bisa dikatakan kecewa berat dan mati rasa kepada Rizkida. Seperti itu ya. Sampai di sini dulu teman-teman untuk keluarga Rizkida dengan Nadia. Harapan saya yang dewasa-dewasa ini, terutama Rizkida, bisa lebih berpikir dewasa lagi terhadap keluarganya, terhadap Nadia, juga terhadap anaknya. Jangan terlalu gimana ya, yang namanya seseorang sudah menjadi bapak harus bisa mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum melakukan tindakan. Itu saja pesan saya. Baiklah teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya.